Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari, jurusan S1 Farmasi, tahun ajaran 2023-2024, Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Giyarsiat yang bertema Yarsi Sumbar dan Dewan Dakwah. Muhammad Natsir dan Dakwah Islamiyah. Muhammad Roim pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, pada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Mesir, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan bermanfaat. Surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kita adalah dai, penyampai informasi atau berita benar, sesuatu dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Dalam agama Kristen disebut misi yang disampaikan oleh misionaris. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, dan di kantor. Muhammad Natsir selalu melalui uraian tentang dakwah. Beliau dengan mengutip surat Ali Imran ayat 124. Hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak berdakwah kepada al-khair, kebaikan yang universal, menyeru dengan ma'ruf dan mencegah dari munkar. Dari ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang artinya tidak dengan paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari munkar berarti tidak ada unsur dakwah untuk menghalalkan segala cara, oportunis dan hipokrit. Jika melihat munkar, ubah dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, dengan memberi nasihat. Jika tidak mampu juga, baru dengan berpaling atau tidak berbuat munkar. Kendati ketiga ini pertanda lemahnya iman dalam berdakwah. Selain berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bilhad. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi dan ada kalanya ada. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri pada masa Presiden Soekarno, berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam, sementara Soekarno ingin negara sekuler. Tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soekarno ke Aceh memberantas pasukan Daud Berwuruh, tapi malah berangkulan dengan Daud Berwuruh. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soekarno dengan PM Jepang.
bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanam modalnya. Kemudian investor datang menanamkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Nasir, dan beliau bilang, kalau kalian mau mengasih hadiah, kasihkan saja ke rakyat kami, saya tidak berhak menerimanya. Saat mendirikan lembaga kesehatan, awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi tahun 1969. Dengan semangat dakwah bilhaq, beliau bilang, kalau mau terang jangan matikan lampu orang, tapi nyalakan lampu kita. Saat itu rumah sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda dengan latar belakang rumah sakit Kristen. Lalu beliau bersama BKUI atau Badan Kota Umat Islam mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim. Dengan warga negara non-muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Muhammad Natsir menghindarkan diri dari memperkatakan perbuatan, tapi memperbuat apa yang dikatakan. Setelah berdiri Rumah Sakit Ibnu Sina atau RSI di Bukit Tinggi, menyusul pula RSI di Padang Panjang tahun 1971, di Padang 1972, Payakumbuh 1972, Pasaman 1975, di Panti 1978. Pernah kita dirikan Balai Pengobatan di Mentawai pada tahun 2025. Penutupan di Mentawai karena Balai Kesehatan didirikan oleh umat Kristen menerapkan pengobatan gratis. Demikian juga Puskesmas. Yarsi juga memiliki usaha bisnis yang pada awalnya bernama Swalayan Masita di belakang Balok dekat RS Ibnu Sina Bukit Tinggi. Swalayan ini selain berdagang untuk umum, juga memasok kebutuhan lembaga yang ada di lingkungan Yarsi Sumatera Barat. Mulai Januari 2020, Swalayan Masita kita tingkatkan statusnya menjadi PT Masita. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan Perdana Menteri, Undang-Undang Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dari Bahdar Johan, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim, merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata kuliah wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir kita sebut kepanjangannya saja atau Unip Muhammad Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja, kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagai sivitas akademik, mahasiswa, dosen, pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadi kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang kesehatan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.